Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ahi dan Uhti, brother dan sister dimanapun berada, kembali lagi bersama saya Abu Aufa di program acara yang kita cintai, Testi. Masih di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, tepatnya di kota Muara Sabak. Kita akan kembali mengunjungi salah seorang narasumber kita yang akan kita gali informasinya terkait perjalanan hidup beliau, juga kisah hijrah beliau, dan beliau bekerja sebagai ASN di kantor yang kita lihat di belakang ini. Saksikan acara ini sampai habis, jangan sampai ketinggalan. Ahi dan Ukti, brother dan sister dimanapun berada, kita sudah bersama narasumber kita hari ini, Ahi Firdaus. Mari kita sama-sama sapa beliau, kemudian kita nanti gali informasi terkait perjalanan hidup beliau, termasuk nanti ketika mengenal manhaj salaf. Assalamualaikum Ahi Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat ya Ahi? Sehat. Secerah suasana kita hari ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ahi, kami dari tim Jam Mengaji, sebuah kebahagiaan bisa mengunjungi Tanjung Jabung Timur di kota Muara Sabak ini. Karena kebetulan memang kita, alhamdulillah, itu termasuk perjalanan yang lumayan jauh. Kenapa? Karena sebelumnya kita cuman seputaran Jambi kota, kemudian kabupaten yang deket-deket, Muara Jambi waktu itu kan Batanghari. Nah sekarang ya lumayan tadi perjalanan yang mungkin kurang lebih 2 jam, sebuah kebahagiaan. Nah hari ini antum menjadi narasumber kita, nanti kita bisa berbagi cerita sama Ikhwan di rumah tentang perjalanan hidup antum, khususnya penekanan nanti masalah menetapkan untuk bermanhaj salaf. Untuk pertama ini antum silahkan memperkenalkan diri secara singkat. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, ana mendapat rezeki karena mendapat kunjungan dari para pejuang sunnah. Masya Allah. Ana selalu iri dengan beliau-beliau ini karena bisa memperjuangkan sunnah kapanpun dan dimanapun. Insya Allah istiqamah. Insya Allah kami pun mendapat taufik dan hidayah dari. Insya Allah. Baiklah, perkenankan saya untuk mengenalkan diri. Nama Muhammad Firdaus. Muhammad Firdaus Abu Raihan. Masya Allah ya. Saya mempunyai 1 orang istri dan 3 orang anak. Yang satu yang sulung sekarang sedang menjalani pendidikan di Pondok Bin Bas. Masya Allah. Jogja. Ya, yang kedua Mas Putri masih berumur 4 tahun dan yang terakhir baru 2 tahun. Masya Allah. Antum cerita juga mungkin asli orang mana, mungkin lahir di mana? Oh, baik. Ya. Aslinya sih orang Jambi. 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 Masya Allah. Bapak Ibu Di mana tuh Jambinya? Di Sijinjang. Sijinjang. Di dekat jembatan. Berarti antum lahir di Sijinjang? Sijinjang. Sijinjang, Masya Allah. Ya. Berarti oke baik, sudah kita perkenalan singkat antum. Siap. Berarti ana manggil Ahi Firdaus saja lah ya. Siap. Biar lebih santai lah kita. Jadi kita memang konsep kita testi ini yang kita bahas tuh sebenarnya tuh poinnya lumayan berat. Kenapa? Karena pilihan bermanhaj. Siap. Tapi ya kita coba kemas dalam sebuah teknis acara yang kita ramu dan racik sehingga tidak terlalu serius, akhirnya nanti narasumbernya bisa stres malah nanti. Nah makanya kita bawa secara santai. Nah Ahi, kami mau dengar sejak kapan antum menginjakkan kaki di kota Muara Sabak atau mungkin Kabupaten Tanjung Timur? Siap. Sejak itu Oktober 2001. Oktober 2001. Ya, Sudah lama nih? Sudah. Masya Allah. Setelah dinas pendidikan langsung tugas di sini. Berapa bulan kemudian langsung tugas di kecamatan. Ya. Waktu itu di Kabupaten Tanjung Timur, Ya. tapi di mana tepatnya waktu itu? Waktu itu ya transit lah di kepegawaian dulu. Oh sempat di kantor sini. Iya. Kemudian Waktu itu kan masih di seberang. Oh seberang sana Seberang ya, sana. nyebrang air Ini ya? belum ada. Ya. Oh ini baru ya? Baru. Masya Allah. 2006 2007 itu. Terus itu berapa bulan kemudian kami disebar di kecamatan. Di kecamatan. Ya, di kecamatan kemudian di Papanjang. Gitu. Oh antum dapat di Papanjang. Di Papanjang. Nah di Papanjang itu sendiri kayaknya lebih jauh lagi ya? Iya. Nah itu Arah ke transportasinya? ya waktu itu kan transportasinya ya kendaraan ada. Darat sudah ada? Darat sudah. Oh darat. Karena dia satu daratan itu. Oh satu daratan. Iya. Anak kira nyebrang antum enggak? Dari sini ke Sabak
yang lama itu Oh seberang. iya benar. Berarti dia ada di seberang sana. Oh, sebutannya dulu kalau saya anak nggak salah tuh Sabak lama ya. Iya. Nah, ini Sabak baru. Iya, Berarti mantap. antum. Nah, itu dari berapa tahun kira-kira antum itu? Itu sekitar 4 tahun dari situ. 4 tahun. Iya. Nah, kemudian boleh cerita lagi kronologis akhirnya sampai Hmm, ke kota Morsabaknya. iya. Akhirnya setelah namanya baru kan. Ya, Baru di Peluncu mungkin kali ya. ya begitulah Ya, namanya. junior benar. Junior ya mengenal bagaimana hidup di lapangan. Ya. Biasanya kan di pendidikan itu ya Betul. bagaimana Teori ya. teori. Nah, ini terjun ke praktek. Itu prakteknya benar-benar merupakan pendidikan yang sangat berharga bagi saya. Masya Allah ya. Iya. Akhirnya ya berbagai permasalahan Ya. masyarakat itu. Hmm. Akhirnya tiba tahun 2007 saya kemudian sekolah lagi. Sekolah lagi. Iya, Masya Allah. sekolah lagi ke Bandung. Kemudian alhamdulillah menikah balik sini lagi. Langsung dapat di kota Morsabak. Iya, balik Dan sini. Sabak baru sudah ada. Sudah. Masya Allah. Alhamdulillah di kepegawaian. Ya. Oh, berarti dari tahun Dari tahun 2007. 2007 sampai sekarang. Iya. Sampai hari ini. Iya. Alhamdulillah, berarti 2007 hampir 13 tahun. Iya. Masya Allah. Ai, cerita dikit dong karakter, mungkin tadi antum sempat di Nipah Panjang, karakter penduduknya gimana? Terus nanti mungkin antum bisa cerita juga, mungkin biasanya kan etnis yang di sana tuh juga pendatang kan? Iya. Sama seperti antum kan? Nah, Iya. antum cerita dikit gimana? Iya, karakteristiknya itu seperti kota metropolitan kalau Masya saya. Allah, kata Karena metropolitan. dinamis sekali. Ya. Nipah Panjang itu karena walaupun aslinya Melayu di situ, Ya, tapi Melayu ya. banyak juga etnis lain seperti Bugis, Ya. Padang, Batak Ya. dan segala macam Jawa Ah. banyak sih. Jadi sangat dinamis, kayak kalau saya pikir di situ sangat politiknya apanya segala macam Kompleks lah ya. kompleks Luar sekali. biasa. Padahal waktu itu sebutannya masih Sabak lama ya. Masih sabar. Ibaratnya bisa dibilang mungkin waktu itu cikal bakalnya Sabak ini kan ada di situ. Jadi ini mungkin nenek moyangnya orang Sabak yang baru ini dari sana ya. Oh, itu ada satu dua di sini juga, di sana juga gitu. Dulu waktu saya mengikuti gitu kan, peletakan ibu kotanya ini Masya Allah. antara di sana dengan di sini gitu. Masih ada Patok itu kayak patok Iya. semacam tugu gitu. Iya, tapi ya karena pertimbangan daerahnya, tanahnya dan Ya, segala betul. akhirnya di sini ya. Oh ya, berarti untuk perkembangan pusat pemerintahan Iya. ternyata dianggap di sini lebih layak karena nanti bisa perluasan. Iya. Terus membangun Gedung-gedungnya kan di sana kan infrastruktur tanahnya labil, gambut ya. gambut. Nah, kalau karakter sendiri, karakter penduduknya apakah misalnya cuek nih? Metropolitan kan kita Iya. kenal lo gua gitu. Nah, gimana? Enggak, Kalau yang antum mereka kan? care Care ya? Iya, care peduli. Jadi saya banyak sahabat. Masya Allah. Ya namanya bujangan waktu dulu Masya kan. Allah. Yang paling Tebar pesona. Masya Allah ya. Alhamdulillah, astagfirullah. Nah. Ini yang paling tapi kalau saya mencari itu ya orang-orang tua dulu. Oh ya benar, cari bapak angkat ya. Bapak angkat, ibu-ibu Masya angkat. Biasanya saya Allah. paling akrab dengan mereka. Ya. Kenapa? Karena ya paling urusan perut. Ya, karena kita sebagai pendatang gitu kan. Betul. Masya Allah. Perlindungan juga Ya. gitu kan. Ya itu apa. Nah, waktu pas antum penempatan di tadi itu Nipah tadi, itu antum berarti benar-benar menetap atau karena masih bujang ya? Kalau masih bujangan itu kan jarang lah maksudnya. Iya. Benar-benar nggak bolak-balik. Iya. Paling berapa lama balik ke rumah lihat orang tua misalnya? Tetap itu karena transportasi dulu kan agak Lebaran lah paling ya. enggak juga sih, paling sebulan sekali. Oh, gitu. sebulan. Iya. Karena dulu kan kita pakai boat. Oh iya, Masya Boat Allah. sampai Kosovo Kandis, Ya. Kandis baru kan itu perjalanan lumayan juga. Melelahkan ya. Melelahkan dan mencekam mungkin kali ya. Melalui medan Iya. transportasi laut ya. Iya. Tapi seru. Seru ya? Seru. Masya Allah. Bagian dari sejarah hidup ya. Sejarah Nanti kita akan bisa ceritakan sama generasi penerus kita anak cucu. Nah, kita masuk ke salah satu poin utama kita perjalanan hidup antum. Nah, antum cerita tentang awal mula antum mengenal manhaj salaf. Tafadhol. Siap. Ini mungkin kalau diceritakan agak panjang. Tidak apa-apa. Ya. Ya. Awalnya sih mengenai manhaj salaf ini dari kecil itu sebenarnya sudah ada pertanyaan dari hati saya tentang agama. Kira-kira maksudnya kecil itu apa? Ini waktu kecil SD? Iya seperti itu lah, sudah mengenal mengerti gitu. Ya, Kenapa ini kita melakukan ini, kenapa gitu. Kok setelah kematian ada acara begini apa segala macam begitu kan. Tapi pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah terjawab. Bahkan ketika agak kritis mungkin cerewet gitu ya. Gantung lah ya. Iya, saya pernah dimarahin oleh salah seorang ustadz di sana. Masya Allah. Kenapa nggak percaya gini gitu kan?
ini kataku ini adalah kata kitab katanya. Ya. Kalau nggak percaya kata kitab kafir. Ya. Wah itu padahal langsung divonis ya. Gitu. Ini adalah padahal itu termasuk keluarga, datuk-datuk sendiri. Oh iya, gitu. masih keluarga ya. Ya. Akhirnya ya itulah tadi itu ketidakpuasan itu terus berlanjut. Nah itu waktu itu SD, SMP, SMA? Sekitar SD lah. SD, Masya Allah gitu sudah terkesan tuh. Iya. Karena waktu itu kayak kalau ada tahlilan, kebagian petugas mencatat. Jadi kalau setelah ya baca kulhu atau ikhlas itu, saya keliling berapa, tanya berapa. Digabungkan gitu bacaannya. Iya, ini saya tanya kenapa harus apa? Iya, kenapa harus dihitung gitu? Pasti saya tanya gitu, ini harus cukup hitungannya 10.000. 10.000. Iya, kalau enggak kita lanjutkan lagi hari ketiga, hari keempat kali. Untuk ngirim doa jenazah pada itu. Itu tujuannya. Iya. Saya pikir kok bisa ya, saya tahu. Seperti itulah banyak yang harus dipertanyakan gitu kan. Seperti katanya aurat wanita muka dengan telapak tangan. Kenapa masyarakat sebagian mayoritas enggak berhijab gitu. Seperti itu kan, belum banyak yang berjilbab sekarang. Seperti sekarang ya. Ya begitulah yang menghantui pertanyaan. Gitu. Terus di dalam hati kita tuh bergejolak ya. Bergejolak. Belum lagi pembacaan itu yang kayak berjanji segala macam itu kan, itu betul-betul diangkat, dihormati, betul diagung-agungkan. Sementara yang saya tahu Al-Quran tidak ada satu pun orang yang hafiz Al-Quran di situ gitu. Nah itu yang jadi pertanyaan bagi saya waktu kecil gitu. Tapi karena memang belum paham saya ikut-ikut sajalah gitu. Gitu. Nah titik balik. Nah tadi setelah dinas, setelah segala macam gitu kan, saya setelah penempatan sudah mulai mengenal namanya dosa-dosa birokrasi. Masya Allah. Nah itulah yang ketika melakukan itu tidak sadar satu persatu dosa-dosa birokrasi yang saya tidak pernah bayangkan dilakukan. Nah itulah maksud satu persatu pun maksiat-maksiat yang tidak pernah saya bayangkan juga saya lakukan juga. Sampai suatu saat akhirnya ketika pindah ke sini juga makin parah gitu ya. Sudah menikah makin parah yang saya lakukan, tidak terkenal lagi yang batas halal haram semua remang-remang ya kan, posisi itu. Nah, ini juga sebenarnya dari moto juga dulu bahwa untuk menjadi seorang pejabat apa segala macam itu harus melaksanakan segala perintah. Tidak ada kata tidak bisa. Bisa ya. Tidak mau dan tidak mampu. Apapun itu diterabas. Yang penting terlaksana gitu. Nah itulah sehingga akhirnya timbul kegelisahan yang tapi tetap juga belum akhirnya suatu saat saya menghadapi berbagai banyak masalah. Bahkan sampai ada masalah hukum segala macam. Tuhan Allah dengan kebahikan hatinya itu melepaskan saya dari situ. Padahal kalau sudah diikuti saya mungkin sudah berakhir di prodeo gitu kan. Secara teorinya teori. Tapi itu tidak juga menganugerahkan saya kan. Tidak menyadarkan saya. Waktu itu belum juga. Sampai akhirnya istri saya mengidap satu penyakit langka. Nah, itu kalau penyakitnya itu disebut autoimun juga. Autoimun ya. Kalau bahasa ilmiahnya miasthenia gravis. Itu seperti keadaannya itu seperti HP. Kalau berapa waktu dia ngedrop. Harus dicas lagi dengan obat-obatan. Casnya obat-obatan. Itu pun tidak cukup gitu. Jadi sehingga hampir 3 bulan atau berapa bulan kali harus masuk rumah sakit. Di opname bed rest gitu. Balik lagi, sehat lagi. Nah ini yang tidak saya sadar kok bisa gitu. Padahal sudah berobat kemana-mana, memang belum ada pengobatan secara dokterannya belum ada. Nah sampai suatu saat akhirnya sampailah saatnya beliau rahimahullah meninggal dunia. Dan saat itu saya merupakan pukulan berat bagi saya tiba-tiba gitu, karena tidak menyangka akan terjadi seperti itu gitu. Dan waktu itu emosi saya memang masih labil. Iya, sering marah dengan antum pelampiaskan. Mungkin karena beban kerja dan segala macam. Nah di saat itu saya belum sempat mohon maaf, beliau sudah diambil. Nah inilah kemudian menyadarkan saya bahwa Allah akan mengambil hambanya
kapan pun dia tanpa kita nunggu siap tidak. Nah inilah kemudian menjadi pelan-pelan jadi balik bagi saya. Satu persatu kemudian saya tinggalkan dosa-dosa birokrasi satu persatu. Akhirnya ketika satu dosa saya tinggalkan, masuk satu petunjuk. Masya Allah. Itu yang saya rasakan gitu. Jadi pelan-pelan saya kemudian baru mengenal dakwah-dakwah, ceramah-ceramah dia. Sebelumnya belum pernah gitu ya. Nah, itulah dakwah YouTube, alhamdulillah kan kemudahan. Tapi ya proses pencarian itu agak juga agak panjang juga. Naik turun. Naik turun. Kadang-kadang ketemu ceramahnya Ustadz Subhan. Akhirnya ragu lagi. Kemudian masuk grup-grup, kemudian hizbi, balik lagi, gitulah. Sampai kemudian saya alhamdulillah Allah memberikan kembali kepercayaan amanah, mendapat seorang istri lagi, dan beliau lah yang menguatkan saya, bahkan mendorong saya untuk kembali ke agama lagi gitu, dan lebih giat menimba ilmu beliau tuh biasanya. Kalau saya lagi lemah, beliau membuat kadang-kadang buat malu saya gitu ya. Nah itulah. Jadi berdua kami ya bertekad, berazam gitu kan. Kami memang bukan orang baik, tapi kami ingin menjadi baik. Masya Allah, gitu. Itulah. Jadi suatu saat ketika proses itu di bank sini pas malam habis dari ATM situ saya lihat kok di Masjid Polres Tanjung Timur kok rame gitu. Masya Allah. Ada apa? Ada kajian gitu. itu? Ada kajian rupanya. Baru dibuka kajian di situ kan berapa datang saya situ malam. Berarti pada maghrib atau pada isya gitu ya? Pada maghrib. Pada maghrib. Waktu itu pada maghrib, itu dilanjutkan pada isya untuk tanya penjawab. Oh iya, Nah, waktu itu saya mampir untuk sholat isya. Tapi kemudian saya mendengar gitu. Iya. Nah, kira-kira itulah jalan Allah ya. Alhamdulillah Allah tunjukkan jalannya itu untuk kemudian mempelajari terus ini. Nah itu sekitar tahun berapa ya waktu pas antum? Itu sekitar tahun berapa ya? Awal-awal kajian sunnah di sini. Masuk Sabak ya? Iya, masuk Sabak. Mungkin ada 5 tahun yang lalu? Sampai? Belum ya. Berarti pada saat itu salah satu titik balik karena sebuah cobaan yang Allah berikan kepada antum, antum memutuskan untuk balik arah dan meninggalkan segala sesuatu yang dimurkai Allah. Kemudian antum pas lagi transaksi ATM kemudian lihat nah abis itu antum mulai rutin. Iya, itu karena antum mulai bertahap lah gitu bertahap ya, karena memang belum tahu jadwal apa segala mencari tahu belum tahu. Kalau pas ke Jambi ya mampir ke mana, ke Ubay, alhamdulillah ke Istiqomah gitu. Nah, itu kan baru tahu juga gitu kan. Itulah. Kemudian salah seorang sahabat memberikan sebuah buku yang dia itu kata Ustadz Yazid, mulia dengan manhaj salaf gitu. Alhamdulillah. Kecil bukunya? Tidak terlalu besar ya? Lumayan agak besar, yang besar. Oh, yang besar. Yang besar. Kira yang ini mengenal ya. Iya, mulia dengan manhaj salaf gitu. Itu makin semakin antum terus kemudian mempelajari. Dan alhamdulillah akhirnya sampai ke sini dan alhamdulillah di Sabak sendiri pun sebelum pandemi tadi kita dapat informasi sudah ada kajian rutin. Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan tetap istiqomah. Nah, cerita dikit. Biasa nih kalau kita awal-awal memutuskan untuk berbalik arah hijrah gitu kan pasti banyak sekali godaannya. Apalagi pada saat itu kita beda. Nah, antum cerita dikit. Apalagi antum itu adalah aparat sipil negara kan. Nah, gimana waktu itu kondisi di tempat kerja antum ketika antum sudah kan ada sedikit penampilan yang berbeda. Gimana? Ya benar. Awalnya sih memang ya kita juga ragu-ragu gitu kan. Awalnya ini sudah mulai celana, penampilan, jenggot, sudah mulai awalnya penampilan dulu. Itu sudah mulai kasak kusuk lah ya. Kasak kusuk, agak ada yang mencibir, ada yang mencemooh, bahkan ada yang ekstrim, olok-olok lah gitu. Yang ekstrim yang langsung ya. Iya, tapi alhamdulillah sebatas itu saja. Karena kemudian karena kita berlakukan biasa aja gitu kan dengan mereka, tetap akhirnya mereka menerima. Akhirnya mereka menghormati keputusan kita. Cuma yang ada yang lebih itu sikap kita itu tadi yang sudah tidak mau ikut apa lagi gitu, terus sudah ada mulai melepaskan sesuatu yang tidak itu yang agak
agak apa yang terjadi penolakan dari mereka. Penolakan. Terjadi semacam apa ini sudah di luar sistem kita ya, gitu. Ada yang berstatement seperti itu? Tidak sih, tapi sudah mulai menjauhkan diri gitu. Oh, seperti itu. Iya. Katanya ini udah nggak satu lagi nih, katanya satu jalan lagi. Bahkan ada sahabat juga dekat bilang, malah kalau bisa janganlah ikut aliran sesat, katanya. Antum dibilang sesat makanya. Ya, Masya Allah itu. Kenapa ikut itu gitu? Iya. Kembali biasa yang seperti kita aja, yang biasa-biasa aja. Begitu juga ada senior juga yang berbicara. Kayaknya belum bisa diterapkan tuh di sini nih katanya. Oh gitu. Pernah ada yang statement seperti itu? Iya begitu. Nah itu di tempat kerja. Nah kalau di lingkungan sendiri kan nanti otomatis kan antum tadinya seperti antum pertama tadi cerita, antum yang bagian waktu kecil ya nyatet pulhu itu misalnya, atau di dekat rumah antum misalnya ada kegiatan apa. Nah waktu pada saat di lingkungan itu gimana? Kalau karena kita waktu itu sudah punya rumah sendiri, pindah dari kampung gitu ya, sudah jadi lingkungan itu lingkungan para pekerja sebenarnya. Oh, para pekerja. Ya, jadi nggak terasa. Nggak terasa ya, nggak terasa karena kita waktu itu bolak-balik juga kan dari Jambi kan. Oh, masih ya. Masih. Berarti jarang-jarang juga berarti? Jarang-jarang interaksi juga. Oh, berarti tidak terlalu. Ya, tapi ketika pulang ke kampung, pulang ke rumah. Jambi? Pulang ke rumah orang tua. Oh, ke rumah orang tua ya? Iya, itu yang Nah, itu gimana waktu itu tanggapan orang tua? Itu lumayan ini. Ya, gimana? Cerita dikit. Jadi ya awal-awalnya kan karena kita semangatnya tinggi. Ya betul, awal-awal biasa kan. Ya akhirnya kita sering mendebat orang tua gitu. Walaupun tujuannya ingin memperkenalkan, akhirnya baru sadari itu agak kurang etis. Ya karena itu adab kita kan. Ya, ada cara kita untuk menyampaikan. Iya. Akhirnya itulah, kalau dari yang lain juga, dari tetangga kan kita sudah gak pernah ikut tahlilan lagi, apa segala macam, maulidan, itu yang tapi ya sebatas itu saja. Seiring waktu ya mereka ya silahkan lah. Maklum sendiri. Karena memang ya lama-lama nanti biasa aja gitu kan. Biasa di awal-awal biasa. Perjalanan. Oke, baik Ahi. Sekarang ini kita pengen tahu dari antum. Jadi kan tadi titik baliknya, motivasi awal antum memutuskan, kan antum tadi waktu dari kecil kan sudah semacam ada pertanyaan dulu nanti. Nah, motivasi akhirnya antum memutuskan inilah jalan yang benar dan ana bismillah akan bermanhaj salaf. Apa motivasi awalan? Iya, selama ini kan karena itu tadi pegangan saya itu kurang kuat. Jadi kalau berjalan hidup tuh seperti apa adanya gitu. Sepertinya harus ikut arus ya. Orang ke kanan, saya ke kanan, orang ke kiri. Jadi nah, ketika kenal manhaj ini, rupanya inilah kita itu untuk melakukan sesuatu itu harus ada pedoman. Nah, pedoman itu harus ada sesuai dengan pemahaman orang yang membuat pedoman gitu. Betul. Begitu juga di kerjaan. Di ASN itu seharusnya setiap ASN itu harus mengetahui aturan. Jadi ketika dia menjadi seorang pejabat atau apapun di posisinya, dia harus tahu suatu aturan itu sahih tidaknya, validnya tidak. Terus ketika mengamalkannya, memahaminya, itu harus sesuai dengan yang membuat aturan. Jangan masing-masing gitu. Nah itu yang tidak sekarang kalau yang saya alami selama ini, ketika ada aturan tinggal aturan. Bahkan aturan yang tidak tertulis lebih dominan daripada yang tertulis. Begitu juga dalam agama seperti itu kan. Saya pikir ini satu hal yang sama gitu. Dalam memahaminya, harusnya ASN Muslim harus paham seperti itu. Ketika mengalami satu ibadah apapun itu harus sesuai dengan aturan dan pemahamannya orang-orang yang pertama kali mendapat ilmu dari Rasulullah SAW. Itu seharusnya, itu yang kemudian inilah yang saya cari selama ini. Masya Allah. Jadi inilah, cuma ya itu harus kita dalami dan terus kuatkan. Memang risikonya ketika kita melakukan itu akan ada gesekan-gesekan dari sistem yang dibuat oleh dari sistem tadi. Jadi ibaratnya itu ada sistem dalam sistem itu. Kita sudah sepakat ini aturannya, sudah dibahas di mana. Pada praktiknya, buat sistem sendiri bypass kali ya. Jalan singkat. Itu yang harus dianukan diluruskan kembali. Risikonya apa? Memang ada risiko. Tapi risikonya itu risiko pendek. Jangka pendek. Nah, kita kan sekarang melihat jangka pendek. Betul. Nanti kalau saya melakukan ini nanti akan bermusuhan dengan ini, kemudian akan berhentikan ini. Benturan sama ini, Tapi risiko jangka panjangnya akan aman. Selamat ya. Selamat. Masya Allah. Begitu juga
ketika di pekerjaan gitu kan, ya ketika ada masalah pemeriksaan, yang ditanya pertama kali itu yang paling krusial, aturan. Mana dasar aturan Anda melakukan ini? Ketika aturan itu kita sampaikan dan pemahamannya seperti yang yang diinginkan oleh pemeriksa, kita akan selamat. Aman ya. Tapi kalau tidak, maka panjang ceritanya. Itulah akan lagi seperti yang kita saksikan sama-sama. Seperti itulah ya. Nah, tapi kalau untuk agama, mungkin kalau di dunia bisa kita transaksi. Betul. Tapi nego ya. Iya. Tapi kalau di akhirat, nggak bisa. Itu yang itu yang kemudian dulu juga saya berada di suatu posisi yang melihat beberapa bahkan puluhan kawan-kawan rekan masuk ke jeratan hukum gara-gara melakukan hal seperti itu. Yang tadi menerabas aturan tadi. Dia berbagai macam motivasi. Ya diantaranya sebagian besar mereka tidak paham, atau mereka ikutan, atau mereka diperintah. Nah, itu. Nah itu yang tapi ketika aturan kena, apalagi sekarang. Kalau sekarang 1 hari saja kita masuk penjara, tidak ada pensiun. Langsung diberhentikan tidak hormat. Tidak hormat. Kalau dulu masih bisa masuk lagi. Tapi setelah hasil penahanan selesai bisa kerja lagi. Bisa kerja lagi. Tapi sekarang enggak. Ada aturan terbaru. Biarpun dia 1 hari. Cuman vonis 1 hari bisa. Posisi apapun. Berarti berbenturan dengan hukum, jangan sampai berbenturan dengan hukum. Yang berhubungan dengan jabatan. Jangan jabatan. Nah, itu yang jadi itu makin menguatkan Betul. saya. Alangkah bodohnya saya gitu. Alangkah bodohnya mengorbankan jangka panjang dengan jangka pendek. Masya Allah. Itu yang yang kemudian makin menguatkan saya. Antum memutuskan untuk tadi di dalam Bismillah kita hijrah ya. Iya. Sebagai ASN dan kita bermanhaj salaf. Betul. Nah, kami mendengar juga ini artinya pada waktu itu antum hijrah, antum meninggalkan semua kenikmatan dunia lah mungkin kita bisa bilang. Jabatan, mungkin fasilitas dan segala macam yang melekat di dalamnya. Pada waktu itu motivasi awal antum apa? Iya, awalnya itu tadi ketika saya masih berada di satu lingkungan itu dengan keimanan yang masih labil pas-pasan. Beberapa kali balik lagi. Gitu. Jadi suatu saat karena Allah tuh menetapkan gitu, saya melakukan sudah memutuskan untuk tidak lagi gitu. Tidak lagi karena siapa tahu saat saya balik, saya turun kembali ke dunia yang lama. Diangkat Allah. Dicabut nyawa kita. Pada saat kondisi kita tidak istiqomah. Karena memang banyak dulu ada semacam quotes dari kawan-kawan. Kita itu kan seperti orang yang bekerja di ladang, di sawah, kotor, naik, cuci lagi, cuci lagi. Itu filosofi. Iya, tapi kemudian saya teringat ketika kita di ladang lagi kotor-kotor, tidak sempat nyuci. Bagaimana? Tahu dicabut nyawa kita. Betul. Kalau pas lagi dicuci aman. Bersih ya. Bersih. Terus juga emang siapa yang bilang kita cuci itu bersih? Yakin gitu. Yakin. Itu yang kemudian makin lama makin ya sudahlah. Ini kemudian curhat juga sama istri. Sepakat sudah. Ya saya tinggalkan gitu. Karena yang paling penting itu kan dukungan istri. Betul. Kalau ketika kita memutuskan sesuatu dan support tidak disupport oleh istri, itu sangat berat. Alhamdulillah istri saya sangat mensupport. Nah kalau keluarga sendiri? Keluarga yang orang tua lah misalnya. Orang tua. Nah ini yang menyayangkan kah? Iya. Gimana? Iya, inilah yang agak berat meyakinkannya. Memang dakwah yang paling berat itu. Dakwah yang paling berat itu dakwah yang terhadap keluarga. Bahkan ada salah seorang keluarga juga yang sampai mau ngomongin kita bodoh gitu ya. Iya, hampir mengajak kelahi apa segala macam. Malah sampai ke situ. Ekstrem juga ya berarti. Ekstrem juga. Padahal bisa dibilang keluarga dekat. Iya, kita kan cuma menyampaikan. Antum waktu menyampaikan. Terus juga menyampaikan, terus juga cuma menyampaikan jadwal apa segala macam. Iya. Tapi ya sudah, akhirnya ya Allah karena sudah ikut kayak gini agak bisa menahan kita bersabar. Ya mudah-mudahan lah. Saya juga minta mohon doa juga lah, mudah-mudahan. Nah, waktu ini waktu pas yang antum memutuskan melepaskan semua embel-embel antum. Waktu itu tanggapan keluarga. Tadi kan antum mungkin waktu itu sudah dakwah lah ya. Yang
antum tinggalkan tadi istri support. Iya. Nah orang tua waktu itu gimana? Ya orang tua sangat menyayangkan. Nah menyayangkan karena ya waktu itu ya apa yang salah? Ada yang salah kah gitu? Karena orang tua kan dari PNS juga. Ya, ya kan itu hal yang biasa. Ya. Itu hal biasa seperti itu gini. Ya kita kan pada posisi yang diperintah, gimana begitu. Ya tapi ya itu tadi dengan pemahaman saya kemudian menyatakan bahwa tidak bisa lagi mengikuti itu. Nah, ya alhamdulillah sekarang sudah menerima, cuman untuk melakukan itu agak perlu perjuangan lagi seperti. Berarti PR masih PR. Masih PR ya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah banyak melihat ceramah. Antum kasih antum kirim video-video gitu. Atau mungkin sekali-sekali nanti kalau misalnya ada kajian pas di Jambi antum aja gitu kan. Ya mudah-mudahan terbuka gitu kan pintu hidayah. Tapi memang lingkungan di situ yang memang belum yang kuat sekali pengaruhnya. Kadang itu juga yang mengunci gitu. Jadi untuk kita tuh memang benar-benar harus benar-benar keluar itu diperlukan perjuangan yang ekstra kuat, ekstra keras ya. Benar. Nah, antum cerita dikit lagi tentang suka duka. Jadi antum tadi kan cerita bahwa antum tinggalkan. Nah, ada sebuah pengalaman hidup yang mungkin tidak terlupakan lah. Boleh cerita duka atau cerita ya kayaknya yang cerita suka lah mungkin. Apa cerita yang membuat antum jadi terkenang-kenang seumur hidup? Kalau suka duka ya kalau sudah sudah menetapkan ini, kalau dukanya insya Allah sudah jadi Jadi bagian hari-hari ya. Iya. Paling ya itulah tadi. Ya, ada sebagai kekurangan di bidang-bidang ya ekonomi apa segala macam itu saja. Kalau sukanya paling banyak. Masya Allah. Sukanya malah dulu saya agak kurang dekat dengan keluarga. Sekarang waktu banyak di kantor. Pas pulang sekarang quality time-nya luar biasa. Iya. Kalau dulu di kantor aktivitas fisik itu badannya tidak lelah, cuma pikiran lelah. Psikis ya? Iya, psikis lelah. Tapi ketika di rumah psikis lapang, badan yang lelah karena sekarang gitu. Itu yang dan pada waktu antum masih aktif pun di Sabtu Ahad pun kadang-kadang mengharuskan kita juga tetap harus lembur. Tidak ada waktu itu, tidak ada waktu itu kan. Sampai sekarang malam pun begadang segala macam. Sekarang tidur siang teratur. Malam juga cepat tidur kan. Mau makan nyaman. Ya, mau makan tenang. Kalau dulu sampai maaf sampai untuk berhubungan badan itu kadang-kadang kadang-kadang terganggu. Ya karena kita sudah banyak sekali yang menghalangi hal-hal itu kan. Saya sekarang mendapat banyak sahabat yang benar-benar sahabat. Masya Allah. Dalam saat sulit apa segala macam, saat lemah, lagi futur, para sahabat saya yang mengingatkan saya. Ya itu. Jadi sahabat-sahabat lama saya yang waktu saya berjaya lah itu. Iya. Hanya tinggal bisa dihitung. Bisa dihitung jari ya. Iya. Pada waktu kita jaya pada ngerapat semua. Iya, gitu. Dulu malah telepon saya malah saya blokir, malah terima. Iya. Sekarang malah saya tunggu. Masya Allah. Rupanya yang paling banyak menelpon saya setiap hari emak saya. Masya Allah. Ya mudah-mudahan itu balik bagian lagi. Dari alhamdulillah berarti jadi bagian dari antum bisa lebih mendekatkan diri dengan satu kepada Sang Pencipta kan ibadah. Artinya mungkin tadi ke keluarga, kemudian orang tua ya bagian dari kita birrul walidain kan. Nah ini, antum cerita dikit juga untuk sharing sama teman-teman di rumah, Iwan di rumah, yang mungkin mulai mau ngaji ataupun nanti ya antum cerita lah boleh. Seharusnya kalau ASN tuh seperti apa sesuai kalau seandainya kita mengikuti kan aturan, berarti kan aturan tertinggi itu sebenarnya aturan Allah kan. Nah, kemudian ada aturan yang dibuat manusia. Artinya ketika kita udah menjalankan aturan Allah, aturan manusia itu rasanya selamat lah gitu. Nah, antum sharing sama Iwan di rumah. Khususnya Iwan kita yang di rumah yang mungkin yang berprofesi sebagai ASN. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada saudara-saudaraku yang berprofesi ASN, ya saya sebenarnya bukan menyampaikan ini hanya sekedar sharing. Kalau sebagai narasumber saya terlalu narasumber kita testi. Ini hanya sharing sebagai seorang saudara kepada saudara-saudaranya. Saudaraku, sebagai ASN yang pertama itu marilah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah menguatkan kita di jalan ini. Memang sistem yang ada sekarang itu boleh dikatakan jauh menyimpang dari apa yang kita
harapkan dengan baik gitu. Yang kedua, mulailah kita untuk memprioritaskan pilihan dari pilihan jangka panjang dan jangka pendeknya. Kita mulai berpikir ilmiah. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus ada dasarnya. Apapun siapapun yang memerintahkan harus ada dasarnya, itu harus valid. Nah, begitu juga dalam ibadah. Itu saja yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah menguatkan kita semua. Amin. Nah, tadi sedikit sebelum juga di ujung lah. Rencana antum selanjutnya. Jadi kan mungkin ada nih, insya Allah ada, pasti ada jalan dari Allah. Mungkin antum tidak dapat jabatan seperti itu. Apa rencana antum selanjutnya supaya antum tetap ASN tapi tidak numbur-numbur nih, tidak nabrak-nabrak? Ada nggak planning apa? Baik. Iya, dalam beberapa waktu ini ada dua hal yang ingin saya perjuangkan gitu. Yang pertama, saya ingin berubah dari struktural fungsional. Fungsional ini ya seperti pengajar gitu, kalau bahasa di ASN-nya Wida Iswara. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan. Amin. Ya, karena di situ saya lihat peluang untuk menyampaikan apa yang ada secara idealisnya ada di situ gitu. Itulah kesempatannya. Itulah kesempatannya. Masya Allah. Ya, tadi kan kalau di struktural saya dengan keimanan yang masih kurang, nanti takutnya balik lagi gitu. Nah, seperti itu kira-kira antum sudah ikhtiar atau mungkin dalam proses nunggu biar kami bantu aminkan di sini? Iya, ini sudah berapa kali saya kan, mudah-mudahan doakan. Mudah-mudahan kita doakan antum segera bisa tetap berada di jalan yang tadi ASN, tapi nanti sesuai dengan yang jalannya tadi kan. Nah, mudah-mudahan Allah mudahkan, kami bantu doa di sini, kami bantu aminkan, semuanya terkabul. Sebelum kami tutup, ini kami ada sedikit kenang-kenangan dari tim Jambi Mengaji. Ada kitab, buku, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk antum, nambah ilmu terkait muamalah antum. Kemudian ada juga stiker Jambi Mengaji. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa ditempel di mobil, bisa tempel juga di motor atau mungkin di helm. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakallahu khair. Mantap, jazakallahu khair. Akhir dan ukti, brother dan sister dimanapun berada, telah sampailah kita di penghujung acara kita pada hari ini. Satu yang bisa saya petik dari Ahi Muhammad Firdaus, tinggalkanlah dosa, maka keimanan kita akan meningkat dan Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Semoga acara kita pada sore hari ini memberikan manfaat untuk kita semua dan juga menjadi gugahan bagi ikhwan yang ada di rumah, khususnya yang masih berprofesi sebagai ASN. Kemudian kami kembali menyapa Ahi dan Uhti, brother dan sister dimanapun berada, yang memiliki referensi untuk tokoh ataupun tempat untuk dikunjungi sebagai sumber program testi-testi selanjutnya. Kami membuka dan bisa langsung menghubungi kru Jambi Mengaji maupun DM ke sosial media. Kemudian juga kita masih membuka donasi untuk kita bertahun dalam kebaikan, mendukung program dakwah ini. Semoga sekecil apapun yang kita berikan akan memberikan catatan amal ibadah untuk kita semua. Saya Abu Aufa dan narasumber kita hari ini serta seluruh kru yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan katsira. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.